Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097 dari kelas CD. Baiklah, tujuan saya di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Baiklah, untuk yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu adalah terbelakang, itu membahas tentang Natural Language Toolkit atau disebut dengan NLTK. Adalah perpustakaan atau library Python yang populer dan kuat yang digunakan untuk memprosesan bahasa alami atau NLP dan pemahaman teks. NLTK ini adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh komunitas pengembang NLP dan peneliti. NLTK memberikan berbagai alat dan sumber daya untuk analisis, pemodelan, dan pemrosesan teks dalam bahasa manusia. Natural Language Toolkit atau yang biasa disingkat dengan NLTK ini adalah sebuah platform berbasis Python yang dikembangkan untuk memproses data teks. NLTK dilengkapi dengan lebih dari 50 korpora dan lexical research seperti WordNet. Selain itu, NLTK juga menyediakan library untuk teks processing, mulai dari klasifikasi, tokenisasi, stemming, tagging, parsing, dan lain-lain. NLTK tersedia adalah salah satu open source tools yang bisa diakses secara gratis dan tersedia baik untuk sistem operasi Windows, MacOS X, dan Linux. Dalam artikel kali ini akan ditunjukkan tentang beberapa fungsi dari NLTK. Step pertama yang harus dilakukan sebelum mengikuti tutorial ini adalah menginstal NLTK. Step untuk instalisasi bisa dilihat pada link berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana yaitu ada apa yang dimaksud dengan tokenisasi dan penerapannya, apa yang dimaksud dengan punctuation dan penerapannya, apa yang dimaksud dengan lowercase dan penerapannya, dan apa yang dimaksud dengan pengaplikasian dari stop word. Tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui penerapan tokenization, untuk mengetahui penerapan punctuation, untuk mengetahui penerapan lowercase, dan untuk mengetahui penerapan dan pengaplikasian stop word. Baiklah, selanjutnya itu ada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian tokenization, di mana tokenisasi sangat penting karena tanpa tokenisasi teks akan dianggap sebagai satu kesatuan besar sehingga analisis lebih lanjut akan sulit dilakukan. Dengan tokenisasi, teks dapat diurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dihitung, diindeks, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian informasi, pemodelan bahasa, analisis sentimen, dan lainnya. Berikut contoh penerapan tokenization. Yang pertama itu ada tokenisasi kata. Tokenisasi kata adalah proses memecah teks atau kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Dalam konteks tokenisasi kata, token merujuk pada kata-kata atau frasa yang merupakan unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa tertentu. Tujuan dari tokenisasi kata adalah untuk memisahkan teks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diolah, seperti kata-kata, frasa, atau simbol-simbol, sehingga analisis dan pemrosesan teks dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan di sini ada contoh dari penerapan tokenisasi kata, bisa dilihat sebagai berikut. Dan ini ada hasil outputnya, yaitu banjir merupakan bencana dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pengaplikasian, yaitu penerapan dari menggabungkan kata-kata kembali menjadi string, bisa dilihat sebagai berikut. Dan ini hasil outputnya menggunakan huruf kecil, yaitu banjir merupakan bencana dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada pengertian punctuation, di mana punctuation atau tanda baca ini adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam penulisan dan tata bahasa untuk memberikan struktur, arti, dan penguraian dalam teks atau tulisan. Punctuation digunakan untuk memisahkan, mengelompokkan, dan memberikan petunjuk intonasi dalam teks tertulis. Mereka juga membantu dalam mengindikasikan hubungan antara kata-kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam
suatu teks. Punctuation memainkan peran penting dalam komunikasi tertulis dengan memungkinkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan teks dengan benar. Kemudian di sini ada contoh dari penerapan punctuation. Itu bisa sebagai berikut. Kemudian di sini ada hasil outputnya. Banjir merupakan bencana alam paling sering terjadi di Indonesia dan lain-lain. Yang ketiga, di sini ada pengertian lowercase, di mana lowercase adalah istilah yang digunakan dalam pemrosesan teks untuk merujuk pada penggunaan huruf kecil atau huruf kecil dalam semua karakter dalam sebuah string atau teks. Ini adalah kebalikan dari uppercase, di mana yang mengacu pada penggunaan huruf besar dalam semua karakter dalam string. Dan di bawah ini yaitu contoh dari penerapan si lowercase ini. Bisa kita lihat di sini. Dan kemudian ini ada hasil outputnya. Di teks awal, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan seterusnya. Dan kemudian ini teks lowercase-nya, yaitu banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi. Perbedaan dari kedua hasil output ini yaitu pertama menggunakan huruf besar, definisi menggunakan huruf besar atau huruf pertama itu kapital, kemudian kedatangan ini juga menggunakan huruf kapital, huruf pertamanya. Kemudian yang di hasil teks lowercase-nya ini dia menggunakan semuanya huruf kecil, berawalan huruf kecil, seperti banjir itu menggunakan huruf kecil, definisi menggunakan huruf kecil, dan kedatangan menggunakan awalan huruf kecil. Dan selanjutnya ada stop word, di mana stop word ini adalah kata atau kata-kata umum dalam bahasa tertentu yang umumnya diabaikan atau dihapus dalam pemrosesan teks karena mereka dianggap tidak memberikan informasi yang signifikan atau penting dalam konteks analisis. Stop word biasanya terdiri dari kata-kata yang sangat umum dan sering muncul dalam teks, seperti kata penghubung, yaitu contohnya dan atau di. Kemudian ada kata ganti, di mana kata ganti ini itu ada kata ganti personal, yaitu saya, kamu, mereka. Kemudian ada kata kerja umum, yaitu makan, pergi, melakukan, dan sejenisnya. Kemudian di bawah sini ada contoh penerapan dari stop word. Jadi ini hasil outputnya, ini teks awal, ini teks hasil tokenisasinya, hasil tanpa tanda baca, kemudian di sini hasil tanpa stop wordnya. Dan selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup atau di sini kesimpulan. Dalam kesimpulan ini yang telah saya buat ini yaitu dalam pemrosesan teks, tokenisasi, punctuation, lowercase, dan stop word adalah konsep-konsep penting yang membantu dalam pemahaman dan analisis teks. Tokenisasi memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil. Punctuation memberikan struktur dan intonasi dan penghapusan. Lowercase digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, seperti yang di sini tadi, mengubah yang jadi yang awalannya huruf kapital dan di sini jadi huruf kecil. Dan kemudian ada stop word, itu membantu dalam menghilangkan informasi yang tidak relevan. Jadi pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini penting dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami dan analisis teks. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf, terutama saya mohon maaf kepada Bapak dosen yang mengampu mata kuliah ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.